Halo, kali ini kita akan berbicara masalah blok replacement. Oh, nggak pakai playas. Nah, gini yang benar. Kalau place memohon ya. Kalau place itu tempat, replacement menempatkan kembali ya. Oke, yang pertama tentang block replacement itu adalah random replacement. Nah, random replacement ini memang di akhir-akhir ini tidak digunakan ya. Jarang sekali digunakan, bahkan tidak digunakan. Itu karena memang terlalu sulit untuk diimplementasikan zaman sekarang itu ya. Jadi saya juga tidak mendapatkan referensi mengenai random replacement pada komputer modern itu ya. Nah, sekarang kita langsung menuju yang kedua saja, yaitu FIFO. Apa itu FIFO? First in ya, first out, itu adalah FIFO. Nah, maksudnya begini. Ini ada sebuah cache memory. Begini. Kemudian ini tentunya nomor 1, 2, 3, 4 gitu ya. Seumpama pada line ini, line yang ke-0 itu sudah diberi data pada dari blok 0 seumpama gitu. Kemudian diberi data lagi blok 3 karena di request sama prosesor gitu ya. Kemudian prosesor merequest lagi data blok yang keempat, seterusnya blok 9 seumpama semacam ini. Karena first in first out ya, apabila nanti prosesor itu meminta data lagi tetapi yang tidak ada di cache memory ini, nah maka si prosesor akan memerintahkan untuk menghapus data yang pertama tadi masuk ini, yang B0 ya. Coba prosesor minta blok 1 pada main memory, tolong dibawa ke cache memory. Berarti ini di replace, kemudian diganti blok 1. Itu. Prosesor request lagi blok 5, tolong blok 5 dibawa ke cache memory. Nah, maka yang blok 3 ini diganti blok 5. Itu. Kenapa? Ya karena ini tadi masuknya kan blok 0 dulu, 3, 4, 9. Kemudian request blok 1. Nah, maka ya ini yang diganti yang B0 menjadi blok 1, di replace begitu ya. Nah, kemudian contoh lagi ya. Contoh. Nah, itu ada blok request. Blok requestnya itu 2, blok 2 itu blok 3, 4, 7, 6, 3 lagi, 4 lagi, 7 lagi, kemudian 5, kemudian 4, 7, kemudian 8. Nah, ini adalah urutan blok yang di request oleh prosesor. Nah, kemudian di cache memory itu, nah ini akan mengisi blok yang nomor 2 terlebih dahulu. Saya gambarkan lagi aja ya di sini. 0, 1, 2, 3. Blok 2 B2 itu ya. Prosesor
meminta blok 2. Nah, blok 2 ini dicari di cache. Miss. Nah, nggak ada. Berarti ini miss ya. Nah, ini miss. Kemudian coba cari di main memory, masukkan. Oke. Nah, dimasukkanlah ke cache memory line 0. Kemudian dia minta 3 dong. Blok 3 dong. Dicari di cache. Nggak ada. Ya wis, masuk ke. Blok 3. Kemudian minta lagi ini 4. Nah, masukkan lagi 4. Ya. Minta lagi 7. Oh, nggak ada ini di cache, ya, masukkan aja. Masukkan B blok 7. Nah, oke, urutannya tadi sudah jelas, berarti 2, 3, 4, 7. Kemudian request dia, toh. Request yang 6. Nah, itu. 6 ada nggak blok 6? Dicari di cache pakai tag direction itu. Ya, ada mux-nya, ada komparatornya gitu ya. Oh, nggak ada blok 6. Nah, berarti miss toh. Udah masukkan ke CM. Nah, berarti ini dicorek ya. Diganti blok 6. Gitu nggih. Nah, kemudian blok 3. Saya minta data blok 3. Nah, blok 3 ini ternyata ada di line 1. Loh, berarti ini hit bukan miss, ya toh? Karena ada. Kalau miss itu kan tidak ada. Ini hit. Ya. Hit. Kalau yang ini miss. Yang merah-merah itu. Nah, maka tidak perlu memasukkan data pada blok 3 karena sudah ada data ini. Oke, begitu nggih. Kemudian blok 4. Ada ternyata blok 4. Hit lagi ini. Nah, oke, blok 4 sudah ada di sini nih. Line nomor 3. Nah, sudah hit lagi. 7. Oh, ini hit lagi. Nah, berarti 7 sudah ada. 5. Nah, 5. Baru ini miss. Wah, nggak ada blok nomor 5 ya. Sudah. Diganti yang pertama kali masuk apa tadi? B2. Tapi B2 kan sudah diganti jadi B6. Kemudian setelah B2 siapa yang masuk? B3. Yaudah, B3 ini kita replace menjadi B5. Data dari B5. Kok B2 tulisannya? B5. Nah, begini. Gitu, oke. Nah, kemudian 4. Wah, 4 di sini hit ternyata ya. Kenapa? Nah, di sini B4 sudah ada. Nah, kemudian 7. Oh, hit lagi. Ini sudah ada. 8. Oh, 8 miss. Karena apa? Tidak ada di cache, ya kan? Mana ada 8 di cache ini? Gak ada. Ya kan? Kemudian yang B4 kita replace dengan B8. Gitu nggih. Itu adalah FIFO, first in first out gitu. Kemudian disuruh mencari miss ratio. Miss ratio. Rumusnya apa? Rumusnya adalah jumlah dari miss ya. Number of misses ini dibagi total total of request. Itu ya, total request. Total requestnya kemudian dikalikan 100%. Nah, gitu ya. Nah, number of misses atau jumlah missnya berapa? Ini kita hitung aja. 1, ya toh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Number of missnya itu sama dengan 7. Kemudian total requestnya berapa? Nah, ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 per 12 kali 100% sama dengan
58,33%. Itu adalah miss ratio. Bagaimana dengan hit ratio? Ya tinggal dikurangi aja. Hit sama miss itu kan kosok walik toh. Berarti 100% dikurangi miss ratio sama dengan berapa? 100% dikurangi 58,33 sama dengan sebentar. Sama dengan 41,66 ya. Gitu. Oke, persen. Nah, oke. Itu adalah yang FIFO ya. Kalau random tadi, aduh, random itu ya bingung juga ya buatnya. Nanti seperti apa? Seperti kasusnya seperti associate mapping itu. Jadi banyak sekali nanti ininya tag directionnya ya, karena random gitu. Kalau ini kan kita sudah urut ya, seperti tag direction itu. Kok tag direction? Direct memory mapping. Nah, tag direction. Oke, yang ketiga is ya. Tiga adalah LIFO atau LIFO itu adalah L-nya itu last ya. Last in, kemudian first out. Nah, berarti LIFO ini yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali keluar. Kalau ini kan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali di replace atau dikeluarkan, diganti gitu ya. Nah, ini yang diganti itu malah yang terakhir gitu. Yang awal-awal nggak diganti, nggak di replace itu ya. Nah, contohnya ini ada cache memory. No. Seumpama ini sudah ditempati blok 9, kemudian blok 4, kemudian blok berapa ya? Blok 2 seumpama, ini blok 0 gitu. Nah, prosesor meminta untuk memasukkan blok 1 ya, berarti yang ini yang last in itu first out. Oh sorry. Kok blok 1? Kok blok 9? Yang last in itu mana? B0 toh. Berarti padahal tadi prosesor mintanya B1. Berarti di replace jadi B1. Karena yang last in itu yang di kolom di baris 1, di baris 3 gitu ya, 1 maksudnya binernya. Nah, kemudian prosesor minta lagi, saya kasih data di B5 dong. Nah, ini di replace lagi jadi B5. Nah, jadi yang di replace itu yang terakhir terus gitu ya. Yang last in terus itu. Jadi yang line number 0, 1 sama 3 di sini tetap ya. Nah, itu. Ini kalau yang LIFO. Yang berikutnya itu adalah optimal replacement. Optimal replacement. Ini dikenal dengan nama Beladi atau Beladis optimal algorithm. Gitu nggih. Kenapa? Karena ini diperkenalkan oleh Beladis gitu ya pada tahun 1966. Gitu ya. Oke. Nah, di sini seperti apa ini Beladis optimal algorithm ini? Nah, kita contohkan lagi ada block request.
dari prosesor ya. Nah, ada 2, ada 3, ada 4, ada 7, ada 6, ada 3. Sorry. Terlalu mepet ke atas, nanti nggak bisa dicorek-corek ya. Saya ulangi ya. 2, 3, 4, 7, 6, 3 lagi, 4 lagi, 7 lagi, 5, 4, 7, 8 gitu ya. Ini saya gambar cache memorinya di sini. Nol 1 3 3 4 gitu ya. Nah, oke. Nah, kita ulangi ya. Tadi seperti yang ini, Vivo ya, seperti yang Vivo. Terus apa bedanya ya? Disimak aja, nanti kan tahu sendiri nih terusan bedanya. Nah, gitu. Ini yang pertama, prosesor minta 2. Wah, nggak ada nih di cache memori, masukkan aja. Oke, masukkan ya. Ini B2 masuk ya. Kemudian 3, oke, 3 nggak ada di cache memori, masukkan B3. Seterusnya sampai B4 dan B7 gitu ya. Ini. Nah, kemudian 6 sekarang. 6 diminta ya. Nah, saat minta 6 ya, saat minta 6 itu kan di cache memori ini kan sudah full. Ya kan? Cache memori sudah full. Apakah langsung kita prosesornya langsung mengganti B2, replace? Tidak. Jadi dilihat dulu setelahnya ini ada apa. Berarti melihat 3 blok setelah 6 kan. Kapasitas cache-nya kan hanya 4 line kan. Nah, maka yang dilihat adalah 3 blok setelah 6 ini. 3, 4, 7 ya. 3, 4, 7. Nah, ternyata ini sama dengan line di 1, 3 dan 1, 2 dan 3 ya. Di sini sama. Wah, berarti line ini, line yang ke 1, 2, 3 ini ya jangan dihapus karena sama dengan ini ya toh. Nah, oleh karena itu nah, gini, ini hit kok, ini hit kan. Nah, jadi yang di replace adalah yang line 0 saja, itu B6 itu nggih. Nah, kemudian dia minta 3. Oh, 3 ada. Kemudian 4, B4 ada, B7 ada. Sudah aman, itu hit, itu yang saya kotak hijau. Kemudian dia minta lagi nih 5 ya, 5. Wah, ini miss ini. Nggak ada 5 di cache memory. Berarti ada yang harus saya replace. Nah, mana ini ya, di keker lagi nih yang 3 blok setelah 5 ini. 4 ada, 7 ada, 8 ya. Nah, berarti ini gabungan. Maksudnya apa? Ini 4 ada ya toh, 7 ada ya toh, 8 enggak ada. Berarti ini bisa di replace ke 3 ataupun ke ini, ke B6 ya, B6 atau 3 yang di replace. Nah, tetapi Vivo-nya dipakai ya. Ini first in first out ya. Yang awalnya masuk itu yang di outkan terlebih dahulu atau di replace. Berapa? Kok berapa? Line mana yang paling tua umurnya ya, mendekam di cache memory ya? Berarti ini B3. Nah, B3 kita replace dengan B4. Kenapa tidak B1? Karena ini kan masuknya baru-baru aja toh, anyar itu. Kasihan nanti kalau di
dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi, kasihan ya. Kemudian dia request 47 ya. Nah, ini hit ini. Ada 47. Oke, selesai. Barulah B8. Nah, B8 nggak ada followernya lagi nih. Nggak ada ternyata ya. Sudah otomatis kita pakai Vivo tadi, first in, first out. Nah, ini kita gantikan di sini ya. Jadi B8. Nah, itulah yang disebut dengan optimal replacement atau Belady's optimal algorithm. Oke? Gitu nggih. Cukup sekian untuk video tentang block replacement kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar, dan ngetiknya yang formal saja gitu ya. Seumpama saya tanya di menit sekian kok seperti ini ya, gitu aja. Yang kok yang formal, yang santai saja gitu. Tidak usah pakai pekewo. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Nggak usah, itu nggak usah kayak gitu ya. Langsung tanyakan to the point gitu. Dan dan komentarnya, atau kalau menanyakan yang yang sopan, karena ada viewer saya yang pernah menanyakan dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, itu tidak keluar komennya di komentar, padahal dia tanyanya baik-baik gitu, tanyanya beneran tapi kalimatnya yang kurang baik, kok diblok sama YouTube-nya. Jadi saya juga ada notifikasi pertanyaan, tetapi begitu saya tutul, saya buka, loh kok nggak bisa terbaca ya. Ternyata itu tadi ada guideline komen, tolong komen yang baik. Oh begini ternyata ya. Nah gitu. Jadi kalau Anda bertanya yang yang normal saja, to the point, tapi dengan bahasa yang normal gitu ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini ya tentang block replacement. Semoga bermanfaat.